Salam, salam sehat dari Ibu Osleki buat anak-anak kelas 2 di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu senang sekali untuk mengingatkan anak-anak tentang sebuah lagu yang mungkin anak-anak di kelas 1 sudah pernah nyanyikan, yaitu Ku berjalan-jalan melihat Yesus, ku berjalan-jalan melihat Yesus, ku berjalan-jalan melihat Yesus. Yesus datang, Yesus datang. I am too walking to see my Jesus. I am too walking to see my Jesus. I am too walking to see my Jesus. When Jesus come, when Jesus come. Oke, mungkin dengan lagu ini mungkin anak-anak bisa kembangkan, mungkin berlari, melompat, berenang dan sebagainya di rumah, bisa berbahasa Indonesia dan bisa berbahasa Inggris. Oke, mari sebelum kita mulai dengan pelajaran pengalaman di rumah, tema 6, kita akan berdoa. Dan Yesus, terima kasih sebelum kita mulai pelajaran pengalaman di rumah, tema 6 mengenai kesegaran jasmani, yaitu pendidikan olahraga. Semoga Tuhan memberkati anak-anak yang mendengar dan hamba sendiri agar semua itu untuk kepujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, pengalaman di rumah. Mungkin anak-anak banyak pengalaman di rumah selama corona. Ibu juga punya pengalaman di rumah selama corona ini. Ibu mempunyai kegiatan sehari-hari. Ibu pergi untuk mengikuti olahraga bersama dengan teman-teman. Ya. Namun pengalaman di rumah kali ini anak-anak akan belajar dua pembelajaran, yaitu memahami dan mempraktekkan. Setelah anak-anak memahami tentang pembelajaran ini, anak-anak harus praktekkan. Ya, satu, memahami variasi berbagai pola gerak dominan, yaitu bertumpu, menggantung, keseimbangan, berpindah atau disebut dengan lokomotor, tolak, putar, ayun, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Ya, jadi gerakan-gerakan ini untuk dilakukan berlanjut, yaitu untuk senam lantai. Jadi kita harus belajar bertumpu. Ada bertumpu dengan kaki, ada bertumpu dengan bokong, ada bertumpu dengan kedua tangan, ada bertumpu juga dengan kepala. Namun yang kita buat kali ini yaitu bertumpu dengan tangan, kaki, dan bokong. Kemudian bergantung. Bergantung ini kita bisa lakukan di pintu rumah, atau ada tempat untuk bergantung kedua tangan. Ada juga yang bisa menggantung dengan satu kaki, ada yang menggantung dengan satu tangan, kaki dan sebagainya. Keseimbangan ini bisa berdiri dengan satu kaki, jinjit, keseimbangan dengan satu tangan, kedua tangan, belajar keseimbangan pada tempat-tempat yang bisa melakukan keseimbangan, yaitu berjalan di atas satu balok, ya, kemudian berjalan di atas satu garis, keempat berpindah atau lokomotor. Jadi kalau anak-anak sudah bisa bertumpu, anak-anak bisa membuat gerakan berpindah. Ada yang melompat, ada yang berjalan, ada yang berlari. Tolak, putar, ayun, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. 2. Mempraktekkan variasi berbagai pola gerak atau dominan. Bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah lokomotor, dan sebagainya. Jadi setelah anak-anak memahami, anak-anak harus praktek. Oke, bertumpu dengan satu kaki. Kita lihat bertumpu dengan satu kaki, ya. Bertumpu dengan satu kaki. Ya, latihan bertumpu. Terbagi menjadi 6 gerak. Berikut penjelasannya dengan gambar. Berdiri membentuk huruf T. Nah, ini satu kaki. Bisa ada kaki kanan atau kaki kiri. Anak-anak bisa buat di rumah. Berdiri dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri. Oke. Jongkok dengan satu kaki, dengan kaki yang lain lurus ke depan. Ini juga ada hitungan 1, 4, 5, sampai 8. Kaki kanan, kaki kiri. Berdiri dengan satu kaki di peluk di depan tubuh. Ini juga hitungan 1 kali 8. Kaki kanan, kaki kiri.
Jongkok bertumbuh pada tangan dan dengan tubuh diangkat. Ini juga hitung sampai 1 kali 8. Gerakan handstand jika anak-anak di rumah bisa lakukan berdiri di depan tembok, berhadapan dengan tembok, lalu mengangkat kedua kaki sehingga kedua kaki itu bersentuhan dengan tembok. Namun jika anak-anak tidak bisa melakukan gerakan handstand untuk berdiri dengan kedua tangan, ibu mohon agar anak-anak tidak melakukannya. Jika melakukannya harus ada kakak atau orang yang lebih tua untuk mendampinginya, yaitu orang tua. Ini bisa berdiri juga 1 kali 8 hitungan. Latihan duduk membentuk huruf V. Duduk dengan bokong, mengangkat kaki dan badan, berbentuk 90 derajat. Hitung 1 kali 8. Oke, tidur terlentang dengan kepala dan kaki diangkat. Bertumpu pada tulang belakang. Ya, tulang belakang. Kita bertumpu dengan tulang belakang, angkat bokong sedikit ke atas, kaki lurus, badan sedikit. Kira-kira kaki dengan lantai, kepala dengan lantai kira-kira. Ya, kira-kira 10 cm. Kepala dengan lantai kira-kira 10 cm. Ujung tumit dengan lantai kira-kira 10 cm. Hitungan 1 kali 8. Dua gerakan menggantung disebut juga pull up, atau kata lain ada orang-orang yang mengatakan restock. Gerakan ini menguatkan otot tangan. Ya, anak-anak bisa lakukan di rumah, menggantung di dahan-dahan pohon atau dahan pohon yang keras yang kuat sehingga anak-anak bisa menggantung, atau jika ada halang pintu ya anak-anak bisa menggantung. Oke, ya, menggantung hitungan 1 kali 8. Ini gerakan melompat dan tekan bertumpu pada benda atau punggung teman. Anak-anak bisa di rumah minta tolong adik atau kakak untuk melompat, ya. Melompat kemudian mendarat. Jika tidak, ibu tidak bisa memaksa karena jika kalian tidak berani atau orang tua tidak berani melakukannya, ibu tidak bisa memaksa, dan ini hanya sebagai pelajaran untuk anak-anak bisa melihat bagaimana melompat dengan teman. Tiga, bertumpu di antara dua meja. Jika ada meja di meja kanan dan meja kiri, anak-anak bisa masuk di tengah-tengahnya, kemudian meletakkan kedua tangan dan berdiri, kaki diayunkan. Namun jika tidak ada meja kanan atau kiri, anak-anak bisa menaruh kedua tangan di atas meja dan bisa melakukan push up, mendorong tubuh ke atas dan ke bawah. Ya, anak-anak bisa berdiri dengan kedua tangan, kaki diangkat lurus ke depan. Semua hitung 1 kali 8. Inilah pembelajaran kita pada tema 5, pertemuan pertama. Semoga dengan pembelajaran ini anak-anak dapat melihat bagaimana kerja otot untuk melatih otot tangan, otot kaki, melatih keseimbangan, melatih kekuatan, melatih konsentrasi, dan juga melatih pernapasan. Oke anak-anak, sampai di sini kita berdoa. Sebelum berdoa kita menyanyikan sebuah lagu. Nyanyikan sebuah lagu yang pernah anak-anak nyanyikan, yaitu Yesus cinta anak-anak di